Welcome to Wonderland, Indonesia, the sacred Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan membawa kalian menelusuri kisah di balik Monumen Jenderal Sudirman di Pakis Baru, Nawangan, Pacitan. Bukan hanya tentang tempatnya, tapi tentang jiwa kepemimpinan, keberanian, dan cinta tanah air yang abadi di setiap reliefnya. Sebelum memulai, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Saya Aisyah Ulansari, nomor absen 1. saya Cinta Narasa Sabila, absen 9. Saya Marasadia Ayu Puspitasari, absen 24. Saya Maulidia Kuroti Ayun, absen 25. Bersama-sama kami akan mengajak kalian menyusuri jejak sang panglima besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Sebelum melakukan serangan umum ke Yogyakarta pada Desember 1948, Jenderal Sudirman terlebih dahulu menyusun kekuatan dan pasukan gerilianya di lereng Gunung Lawu, tepatnya di Dusun Sobo, Kabupaten Pacitan. Selama kurang lebih 3 bulan, dari 1 April 1949 hingga 7 Juli 1949, beliau menimpa dengan semangat pantang menyerah meski tubuhnya lemah karena penyakit TBC, namun semangatnya perjuangan bangsa yang tak pernah padam. Monumen Jenderal Sudirman berdiri gagah di Gunung Gandrung, Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Pacitan. Tempat ini dulunya menjadi lokasi penting di masa Jenderal Sudirman dan pasukannya beristirahat, memperbaiki tandu, serta menyusun strategi perjuangan di tengah perjuangan gerilya. Patung Jenderal Sudirman di sini menjulang setinggi 8 meter, melambangkan kebesaran jiwa dan keteguhan hati beliau. Untuk mencapainya, pengunjung harus menaiki 70 anak tangga yang dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama berjumlah 45 anak tangga, bagian kedua berjumlah 8 anak tangga, sedangkan bagian ketiga berjumlah 17 anak tangga. Dan jika kalian menyadari maknanya, bagian tangga tersebut melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945. Di puncak tangga, udara sejuk pegunungan menyapa lembut, seolah mengingatkan kita bahwa dari tempat sederhana inilah lahir tekad besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mengelilingi area monumen, kita akan menemukan bangunan berbentuk persegi dengan dinding berhiaskan relief tembaga. Relief ini menggambarkan perjalanan hidup Jenderal Sudirman mulai dari masa kecilnya, perjuangannya di medan perang, hingga akhir hayatnya. Monumen ini dibangun oleh keluarga almarhum Papa Kroto Suwarno, seorang seniman sekaligus pengawal pribadi Jenderal Sudirman saat beliau bermarkas di Pakis Baru. Mulai dari Yayasan Kebang Mas, Papa Kroto juga membangun berbagai fasilitas umum di daerah ini, dan monumen inilah karya terbesarnya. Monumen Jenderal Sudirman kemudian diresmikan oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Desember 2008. Sejak itu monumen ini menjadi simbol penghormatan sekaligus tempat untuk menenang semangat perjuangan sang panglima besar. Nama lengkapnya adalah Jenderal Sudirman. Beliau lahir di Kabupaten Purbalingga 24 Januari 1916 dari pasangan Karsid Kartawiraji dan Siem.
Beliau menikah dengan Alifah pada tahun 1936 dan dikaruniai beberapa anak yang meneruskan semangat perjuangannya. Dikenal disiplin, religius, dan penuh tanggung jawab, Sudirman menempuh pendidikan di Hollands Inland School. Meskipun mengidap penyakit TBC, beliau tetap memimpin perang gerilya sambil dipanggul di atas tandu selama berbulan-bulan. Di tengah hutan dan medan barat, beliau wafat pada 29 Januari 1950 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara, Yogyakarta. Sosoknya tetap hidup bukan dalam rupa, tapi dalam semangat juang dan cinta tanah air yang abadi. Dari lereng sunyi Pacitan, seorang panglima pernah menentang sakit menembus hutan dan kabut demi mempertahankan kehormatan bangsa. Kini monumen ini berdiri bukan sekedar tugu, melainkan cermin keberanian, ketulusan, dan pengorbanan yang tak lekang oleh waktu. Mari kita lanjutkan semangat Jenderal Sudirman berjuang bukan dengan senjata, tetapi dengan ilmu, tekad, dan cinta kepada Indonesia. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami menelusuri monumen Jenderal Sudirman di Pakis Baru, Nawangan, Pacitan.